Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pada fasal yang pertama, yaitu adab seorang siswa pada dirinya. Poin yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullah, al-istibdaru bisyabab wal umri fit tahsil. Al-istibdaru bisyabab wal umri fit tahsil. Bersegera memanfaatkan masa muda wal umri dan umur fit tahsil untuk meraih ilmu. Jadi bersegera memanfaatkan masa muda kita dan umur kita untuk meraih atau menuntut ilmu. Ini anjuran kepada kita untuk bersegera belajar, jangan tunggu masa tua. Sebagaimana disebutkan bahwasanya belajar di masa kecil itu ibarat seperti melukis di atas batu. Sesulit-sulit melukis di atas batu akan berbekas, akan berbentuk. Tapi kalau melukis di atas air, kira-kira bisa enggak? Walaupun mudah, tapi tidak akan pernah bisa, tidak akan ada bekasnya. Kalian melukis di atas air, gampang. Tapi kira-kira ada atharnya enggak? Ada bekasnya enggak? Tidak ada. Nah, kalau melukis di masa muda, ibaratnya seperti melukis di atas batu. Walaupun susah tapi ada bekasnya. Qala al-muallifu rahimahullah, an yubadira syababahu wa awqata umrihi litahsil. Hendaknya seorang penuntut ilmu atau seorang muslim bersegera memanfaatkan masa mudanya wa awqata umrihi dan waktu-waktu usianya, waktu-waktu umurnya litahsil untuk menuntut ilmu. Wala yaghtarra bi khuda'it taswif wa ta'mil, dan jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu dengan tipu daya menunda-nunda waktu belajar dengan mengatakan, oh masih lama, atau saya masih muda, nanti saya akan taubat kalau saya sudah dewasa, atau kalau saya sudah tua. Nah, jadi jangan pernah kita tertipu dengan dengan tipu daya menunda waktu dengan mengatakan saya masih kecil, saya masih sehat. Nanti kalau saya sudah dewasa, kalau saya sudah tua, di sana saya akan bertaubat. Nah, ini wat ta'mil dan angan-angan. Nah, jadi terlalu banyak angan-angan. Masa kecil ini saya harus begini, atau masa muda ini saya akan habiskan untuk begini. Terlalu banyak angan-angan, sehingga inilah yang menghalanginya untuk belajar ilmu agama. Terlalu banyak cita-cita, terlalu banyak keinginan. Nah, sehingga ini yang membuat dia malas, ini yang membuat dia terhenti dalam belajar, karena angan-angannya, cita-citanya terlalu tinggi, sehingga masa mudanya, usia mudanya terhabiskan untuk poya-poya atau untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha wa la iwad anha.
Dan karena sesungguhnya setiap jam yang berlalu dari usianya, la badala laha, tidak ada penggantinya, wala iwadha anha, dan tidak ada yang menebusnya. Nah, waktu kita yang sudah dihabiskan untuk poya-poya, waktu kita yang kita gunakan untuk main-main, waktu kita yang kita gunakan untuk malas-malas, itu tidak bisa tertukar, tidak bisa diganti. Kalaupun kita menyesal, waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Kalau sekiranya misalkan, kalau sekarang kalian menyesal, kenapa dulu saat saya MTS 1, 2, 3 saya tidak sungguh-sungguh menghafal dalam sehari 1 lembar, 2 lembar? Kenapa sekarang saya sampai aliyah belum menghafal 10 juz, 20 juz, 30 juz? Nah, sekarang kita hanya menyesal, tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Nah, coba kalau sekiranya kemarin saya sungguh-sungguh, kalau kemarin saya menghafal, saya serius dalam belajar, insya Allah sekarang saya menjadi orang yang cerdas, pintar. Nah, tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Wa alaihi an yaqta'a ma yaqdiru alaihi minal alaiq. Maka wajib atas seorang penuntut ilmu untuk memutus semampunya minal alaiq, ikatan-ikatan, wal awaik, dan penghalang-penghalang, allati tushgilhu an talabil ilmi, yang menyibukkannya dari menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu wajib dia berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk memutus ikatan-ikatan, untuk memutus penghalang-penghalang yang menyibukkan dia dalam menuntut ilmu. Kalau seorang santri tersibukkan dengan ngobrol, maka segera putus. Ini teman yang tidak layak dijadikan sebagai sahabat. Kalau sekiranya temanmu hanya mengajakmu untuk berbicara, tidak pernah mengajakmu untuk kebaikan, tidak pernah mengajakmu untuk rajin, untuk menghafal, untuk belajar, hanya mengajakmu bercanda, hanya mengajakmu bermain, kemudian menyia-nyiakan waktu, tidur-tidur, maka hendaknya kamu semampunya untuk memutuskan hubungan dengan orang seperti ini. Kenapa? Karena merugikanmu dan tidak bermanfaat untukmu. Jadi yang dijadikan sebagai teman adalah mereka yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malas, dia ingatkan kita untuk belajar. Ketika kita malas dalam ibadah, dia ingatkan kita supaya kita rajin ibadah. Ketika kita malas menghafal, dia ingatkan kita supaya kita menghafal. Ketika kita terjatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran-pelanggaran, dia ingatkan kepada kita, jangan engkau melakukan ini, jangan engkau melanggar, jangan engkau bermaksiat. Nah, inilah yang layak dijadikan sebagai teman. Tapi kalau yang menghalangi kita dari belajar, yang menghalangi kita dari menuntut ilmu, sehingga kita lebih condong kepada kemaksiatan, lebih condong untuk bermain-main, kemudian lebih banyak istirahat daripada belajarnya, atau mungkin yang mengajak kita untuk tidak belajar lagi, maka teman seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai sahabat. Maka hendaknya kita memutuskan. Memutus dalam arti bukan berarti kita tidak berteman lagi, berteman tapi dibatasi, sehingga jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, jangan sampai kita tidak menghargai jerih payah orang tua kita demi teman. Ibumu capek membiayaimu, ibumu capek mencari nafkah. Kemudian kamu menjaga perasaan temanmu, saya tidak enak sama dia, saya tidak enak sama si fulanah. Kenapa? Karena dia teman sekelas saya, sering ngasih jajan, sering ngasih ini, ngasih itu. Akhirnya saya tidak enak kalau seandainya membiarkannya. Akhirnya mau tidak mau saya meladeninya, saya ikut ngobrol larut malam seterusnya.
kamu tidak ingat perjuangan jerih payah orang tuamu. Seharusnya yang kita jaga perasaannya adalah orang tua yang berjerih payah, yang berkeringat, yang bersusah payah mencari nafkah untuk membiayai kita belajar di pesantren. Wa alaihi an yaqta'a ma yaqdiru alaihi minal alaiq wal awaiq. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah dia memutus semampunya, sesuai dengan kemampuannya, segala bentuk ikatan-ikatan, penghalang-penghalang allati tashghaluhu an talabil ilmi, yang menyibukkan ia dari belajar. Fa innaha kaqawati'it thariq, karena itu semua seperti atau seumpama para pencegat-pencegat di jalanan, atau para perampok yang menghalangi kita dari melanjutkan perjalanan. Jadi perampok ini merugikan. Dia menahan kita, dia mengambil barang-barang kita, sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, dicegat di tengah jalan, qawati'ut thariq, dia mencegat kita di jalan, menahan kita, mengambil barang-barang kita. Nah, kalau ada teman, kadang kita tidak sadar, kita atau teman kita sebagai penghalang perjuangan kita, penghalang dalam kita belajar atau menuntut ilmu. Dia mengganggu kita, bukan mengganggu mungkin tidak menyakiti, tapi dia membuat kita terlena. Entah dikasih makanan sehingga menemaninya dalam bicara, ngobrol, entah dengan berbagai macam cara, sehingga kita luput dari pelajaran, kita luput dari murojaah, kita luput dari kebaikan, sehingga sibuk meladeni, menemani teman tersebut. Nah, ini teman yang menghalangi seseorang dari belajar. Wa qad naqala al-Khatib al-Baghdadi an ba'dihim. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukil dari sebagian para ulama annahu qala, bahwasanya ia berkata, la yunalu hadzal ilmu illa man 'attala dukkanahu. Kata ulama tersebut, ilmu ini tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang merusak kiosnya, yang merusak tokonya. Artinya apa? Kalau kita masih berpikir untuk jual beli, untuk misalkan transaksi, maka tidak akan bisa tidak bisa maksimal dalam belajar. Pernah saya alami ketika saya dulu di Jawa Tengah, Cilacap. Ketika waktu itu berbisnis, jadi awal-awal saya ke Jawa itu, karena di pondok tersebut rata-rata semuanya bisnis. Ada yang bisnis baju, ada yang bisnis kitab, ada yang berbagai macam bisnis. Akhirnya kita terbawa ikut-ikutan karena ingin mendapatkan keuntungan. Di tahun pertama saya belajar ikut-ikutan. Jadi yang kita pikirkan bukan pelajaran besok apa. Yang kita pikirkan keuntungan, modal, terus ngambil barang di mana. Kita pikirkan seperti itu. Sehingga waktu kita banyak terbang untuk memikirkan keuntungan, rugi, modal, terus ngambil barang nanti ke daerah lain. Nah, akhirnya di tahun-tahun pertama waktu kita banyak terbuang untuk memikirkan kerugian, keuntungan, kemudian modal dan seterusnya. Jadi kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menukil dari sebagian para ulama, ilmu ini tidak akan diperoleh kecuali bagi mereka yang merusak atau yang menutup tokonya. Wa kharraba bustanahu, atau yang merusak kebunnya. Artinya dia tidak tersibukkan oleh kebunnya. Wa hajara ikhwanahu, kemudian dia meninggalkan teman-temannya, lebih-lebih teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan, teman-teman yang mengajak kepada kelalaian, tidak serius, maka dia tinggalkan. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu, dan keluarganya yang terdekat, yang paling dekat meninggal sedangkan dia tidak menyaksikan dan tidak menghadiri jenazahnya. Jadi sampai-sampai karena mereka tersibukkan oleh ilmu, oleh ngajar, maka sampai-sampai keluarga terdekat mereka meninggal
sampai tidak bisa menyaksikan atau menghadiri jenazahnya. Waqila, dan dikatakan, amara ba'dul masyayikh, sebagian syekh memerintahkan taliban lahu, siswanya, an yasbigha thawbahu, untuk mengecat atau mewarnai pakaiannya. Sebagian syekh itu menyuruh murid-muridnya untuk mengecat atau mewarnai pakaiannya, bajunya, kaila yashghaluhu fikru ghaslihi, supaya ia tidak tersibukkan untuk menyucinya. Jadi dia tidak berpikir untuk menyucinya. Kenapa? Karena pakaiannya berwarna gelap. Kalau berwarna putih, nanti akan tersibukkan untuk mencuci. Kalau kena ini, kena itu, akhirnya tersibukkan untuk mencuci. Nah, ini mubalaghah. Jadi para ulama saking betul-betul memerintahkan, menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sampai-sampai kita diperintahkan untuk mengecat atau mewarnai baju kita supaya kita tidak tersibukkan atau tidak berpikir untuk mencucinya. Wa mimma yurwa 'an Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, dan di antara yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lau kulliftu syira'a basalatin lama fahimtu mas'alatan. Kalau sekiranya saya dibebani untuk membeli, bawang, lama fahimtu mas'alatan, niscaya saya tidak akan memahami satu masalah. Kalau sekiranya saya tersibukkan dengan urusan jual beli, maka saya tidak akan memahami satu masalah dari masalah-masalah ilmu. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat, al-qana'atu was-sabru ala dhiqil 'aish. Poin yang keempat adalah qanaah, yaitu merasa cukup, was-sabru, dan bersabar, ala dhiqil 'aishi, atas sempitnya kehidupan. Qala al-mu'allif rahimahullah, an yaqna'a minal qut bima tayassara wa in kana yasiran. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia merasa cukup dengan rizki makanan apa saja yang dimudahkan baginya. Jadi merasa cukup dengan rizki berupa makanan yang dimudahkan baginya. Wa in kana yasiran, walaupun makanan tersebut sedikit. Jadi apapun yang dibawakan, apapun yang disiapkan oleh orang tua kita, oleh pondok, maka kita merasa cukup, qanaah, menerima dan merasa cukup dengan rizki yang diberikan. Wa in kana yasiran, walaupun hanya sedikit. Apalagi kalau banyak, apalagi kalau enak. Kalaupun misalkan kita disajikan yang biasa, kemudian tidak terlalu banyak, kita hendaklah menerima dan merasa cukup. Karena kalau seandainya kita terfikir, yang kita pikirkan hanya makanan, maka pelajaran akan hilang. Wa minal libas bima yasturhu wa in kana khaliqan. Kemudian hendaklah dia merasa cukup dengan pakaian yang menutup auratnya. Yang penting pakaian ini bisa menutupi auratnya, tidak perlu yang mewah, tidak perlu yang baru, yang penting bisa dipakai untuk menutup aurat. Wa in kana khaliqan, walaupun pakaian tersebut sudah usang, sudah lama, bukan yang baru lagi. Nah, harus terima. Fa bis sabri ala dhiqil 'aish, maka dengan kita bersabar atas sempitnya kehidupan, apa adanya, yunalu sa'atul ilmi, maka seseorang akan memperoleh keluasan ilmu. Perhatikan. Jadi seorang penuntut ilmu, apabila dia bersabar dengan rizki, dengan makanan yang ada, walaupun sedikit, apa adanya, walaupun tidak enak, dia bersabar.
Kemudian dia bersabar dengan pakaian yang diberikan, yang dibelikan oleh orang tuanya, atau yang dia miliki, walaupun mungkin tidak baru, walaupun tidak mewah, dia bersabar. Yang penting pakaian ini bisa menutup auratnya. Maka dengan kesabaran dalam hal makanan, dalam hal pakaian, maka seorang penuntut ilmu akan mendapatkan keluasan ilmu. Bisa jadi selama ini kita belajar, tidak mendapatkan ilmu, tidak memahami ilmu, bisa jadi salah satu faktornya, penghalangnya adalah kita berlebih-lebihan dalam hal makanan, berlebih-lebihan dalam hal pakaian, menuntut di bawah kemampuan orang tua. Orang tua tidak mampu, maka kita tuntut, bawakan ini, bawakan makanan ini, bawakan minuman ini, sehingga orang tua terpaksa harus ngutang, harus minjem. Ini membebani orang tua di bawah kemampuannya. Jadi jangan sampai kita membebani, apalagi pakaian. Jika belum ada uang, jika belum ada rizki, maka jangan memaksakan, terimalah dan bersabarlah dengan apa yang engkau miliki. Wa yajtami'u syamlul qalbi, maka akan terkumpul fokus hatinya min tafarruqil amal, dari terpecahnya atau bercerai-berainya angan-angan manusia. Maka hati kita akan fokus untuk belajar, hati kita fokus untuk menuntut ilmu yang sebelumnya terlalu banyak angan-angan. Ingin makanan, ingin minuman, ingin pakaian, ingin perhiasan, terlalu banyak angan-angan. Karena tidak sabar, ingin ini, ingin itu, sehingga tidak fokus belajar, hatinya bercerai-berai, terlalu banyak angan-angan. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulk, tidaklah seseorang menuntut ilmu ini bil mulk, dengan kekayaan. Jadi seseorang ini tidak akan meraih ilmu ini kalau dia menuntut ilmu dengan kekayaan, dalam arti dia inginnya serba wah, ingin serba ada, ingin serba tercukupi. Nah, maka orang seperti ini tidak akan meraih, tidak akan bisa menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu dari dulu sampai sekarang, para ulama senantiasa merasakan penderitaan dalam belajar. Wa izzin nafs, dan dengan jiwa yang tinggi, dengan harga diri yang tinggi. Fayufliha, lalu ia berhasil. Walakin man talabahu bidhullin nafs, akan tetapi barang siapa yang menuntut ilmu ini dengan kerendahan jiwa, dengan kerendahan hati, wadhiqil aish, kemudian dengan kehidupan yang apa adanya, yang sempit, serba kekurangan, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat. Berarti berkhidmat, melayani para ulama, melayani gurunya. Aflaha, maka orang seperti ini akan sukses. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang menuntut ilmu ini ingin serba ada, atau dengan kekayaan, kemudian dengan percaya diri, membanggakan dirinya, kemudian ingin berbeda dari yang lain, fayufliha, maka tidak akan sukses. Walakin man talabahu bidhullin nafs, akan tetapi siapa-siapa menuntut ilmu ini dengan kerendahan jiwa, kerendahan hati, hidup apa adanya, hidup yang sempit, wa khidmatil ulama, kemudian melayani guru-gurunya, berkhidmat kepada ulama, aflaha, maka ia akan berhasil, ia akan sukses. Wa qala, dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la yasluhu talabul ilmi illa limuflisin, dan tidak layak, tidak pantas talabul ilmi, menuntut ilmu ini, illa limuflisin, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki harta. Biasanya orang-orang yang hidup apa adanya, itu biasanya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tidak tersibukkan dengan kekayaannya. Kalau orang kaya biasanya
minta ini, minta itu, bawa ini, bawa itu, sehingga terlalaikan dari belajarnya dengan kehidupannya, dengan kemewahannya, sehingga ia terlalaikan dari belajar, terlalaikan dari berpikir. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia beli ini, bagaimana dia membawa ini, bagaimana dia memakan ini. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini tidak layak kecuali bagi mereka yang tidak memiliki harta. Karena kalau dia tidak memiliki harta, dia berpikir bagaimana dia sungguh-sungguh supaya kelak menjadi orang hebat. Dia berpikir bagaimana dia harus giat supaya kelak menjadi orang sukses. Nah, apalagi tidak ada yang menyibukkan. Mau bermain ini tidak punya, mau bermain itu tidak punya, mau minta ini, mau makan ini tidak punya, karena tidak punya harta. Beda dengan orang kaya. Makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau ini adalah anak menteri, anak orang kaya, hidup di kerajaan. Kemudian dia ingin berdebat dengan seorang ulama yang ulama ini untuk belajarnya dia memanfaatkan lampu-lampu di jalan. Karena waktu itu tidak ada lampu. Jadi dia memanfaatkan ketika ada tentara jaga, dia manfaatkan untuk belajar. Kemudian ketika mereka bertemu untuk berdebat, ulama ini mengatakan minta udzur. Mohon maaf jika nanti saya kurang dalam penyampaian, kurang dalam istidlal atau materinya kurang. Mohon maaf karena saya belajarnya menggunakan lampu seadanya. Saya pakai lampu-lampu yang di jalan. Dia minta udzur kalau nanti saya kurang jago dalam berdebat, ilmu saya kurang, ya tolong dimaklumi. Kenapa? Karena saya belajarnya pakai lampu-lampu jalan atau lampu-lampu saat tentara lagi jaga dia manfaatkan. Kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan apa? Dan saya minta udzur juga kepada Anda. Apa udzurnya? Karena saya hidup di rumah yang mewah. Kemudian orang tuanya memiliki jabatan yang tinggi. Artinya udzurnya Imam Ibnu Hazm lebih tinggi. Kenapa? Orang seperti ini sulit untuk belajar. Karena semua ada, akan tersilaukan dengan dunia. Makanya orang kaya jarang ingin serius belajar. Kenapa? Karena merasa memiliki, semua ada. Makanya beliau minta udzur kepada ulama tersebut. Saya juga minta udzur jika nanti saya kurang dalam perdebatan ini. Karena saya tinggal di rumah megah. Saya tinggal bersama orang tua yang memiliki jabatan sebagai menteri dan seterusnya. Jadi udzurnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah lebih tinggi. Kenapa? Orang seperti ini biasanya sulit untuk belajar, sulit mau belajar. Kayak ibaratnya kalian misalkan ketika mau belajar ada sesuatu yang mengganggu kita, entah itu anak, entah itu permainan, entah itu makanan. Kira-kira bisa belajar enggak? Kalian buka buku, di depan kalian misalkan durian, makanan-makanan favorit. Atau misalkan keluarga kalian yang terdekat, ibu kalian, misalkan siapa orang yang paling kalian cintai, kemudian datang. Kira-kira bisa belajar enggak? Enggak. Makanya udzurnya Imam Ibnu Hazm mengatakan, saya ini udzurnya saya tinggal di gedung yang mewah atau di kerajaan, di benteng. Tentu lebih sulit untuk fokus. Kenapa? Karena banyak yang melalaikan dia ingin belajar. Makanya orang kaya jarang yang akan serius. Wa qala Malikun rahimahullah, Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yablughu ahadun min hadzal ilm. Tidaklah seseorang mencapai ilmu ini ma yuridu, apa yang ia inginkan, hatta yadribahul faqr, sehingga ia ditimpa dengan kemiskinan. Jadi seseorang tidak akan meraih, seseorang tidak akan memperoleh ilmu ini kecuali setelah ia ditimpa dengan kemiskinan. Makanya kalau kita fokus menuntut ilmu, akan ditimpa, diuji dengan kemiskinan. Wa yu'thirahu ala kulli syai'in. Kemudian dia mengutamakan ilmu dari yang lainnya. Maka barulah dia akan mencapai memperoleh ilmu. Jadi ilmu ini berat. Butuh fokus, butuh keseriusan.
harus diutamakan dari yang lainnya. Kemudian siap-siap saat kita menuntut ilmu akan diuji dengan berbagai ujian. Ditimpa dengan kemiskinan, ditimpa dengan kelaparan dan macam-macam. Tapi kalau sudah berhasil, maka Allah nanti akan membukakan pintu rizki. Ini saat dia belajar. Karena kalau kita belajar lebih banyak sangu, lebih banyak makanan, maka kita akan terlalaikan dari belajar. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Nah, jadi 2 poin yang kita sampaikan. Yang pertama adalah menyegerakan waktu mudanya, waktu umurnya untuk meraih dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah bersabar dan merasa cukup atas kesempitan hidup dalam belajar. Jadi jangan berangan-angan seperti orang kaya, pingin begini, pingin begitu. Akhirnya pikiran kita, hati kita akan tersibukkan memikirkan dunia sehingga tidak memikirkan ilmu. Wal iyadu billah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.